pengabdian, bahkan jurnal-jurnal yang ditampilkan itu harus linear. Linear di sini maksudnya adalah halo, selamat siang, pagi, malam teman-teman channel Wiro Sasono. Kali ini saya akan ngobrolin tentang dunia perdosenan lagi. Jadi setelah kemarin kita speak berkaitan dengan apa sih sebenarnya dosen, kemudian bagaimana buildingnya, kemudian bagaimana masuk di dalamnya, ada satu posisi di mana kita harus membuat lokus dari penelitian maupun pengkajian bidang kita. Jadi gini, yang ingin saya ceritakan adalah bagaimana seorang dosen itu mampu membuat sebuah konstruksi mind map untuk penelitiannya dia. Karena ketika mereka bersaing di hibah dikti, kemudian juga bersaing di hibah internasional, portofolio terhadap tulisan, karya ilmiah, penelitian, pengabdian, bahkan jurnal-jurnal yang ditampilkan itu harus linear. Linear di sini maksudnya adalah konsisten dengan bidang kajian kita sendiri-sendiri. Misal di linguistik itu kan sangat luas ya. Ada pragmatik, kemudian ada sosiolinguistik, ada sosiopragmatik, bahkan itu banyak banget gitu. Nah, ketika kita bisa fokus pada satu bidang, misalkan sosiopragmatik misalkan, ya sudah, fokus pada objek itu, fokus pada konsep teori itu, fokus juga pada bagaimana metodologi yang ada pada karya tersebut. Tetapi kadang kita kan karena memenuhi hasrat untuk mengambil jurnal dari, ya sudah, yang penting jurnal itu secara BKD udah kelar gitu. Itu yang sebenarnya menjadi masalah. Kenapa? Karena ketika kita memulai sesuatu tanpa berfokus pada lokus kajian kita, gitu kan, itu akan berakar pada ketidaksinkronan untuk nanti ketika naik ke jenjang yang lebih tinggi di lektor kepala. Kalau AA lektor itu masih lah, dalam artian ya udah jalani aja gitu, pasti akan dapat ke situ. Tetapi kalau sudah lektor kepala yang dinilai oleh dikti, itu menjadi permasalahan penting. Bagaimana kita bisa mengspread atau menyebarkan itu dengan pengetahuan kita dengan baik. Nah, cara untuk bisa mendapatkan lokus itu kembalilah ke fokus kajian tesis. Kalau untuk S2 atau disertasi untuk S3, itu yang pertama. Yang kedua, fokus pada apa yang diajarkan atau mata kuliah apa yang diampu. Dan itu juga biasanya tertera pada surat keputusan AA. Mata kuliah apa sih yang menjadi core kita gitu. Dari situlah kemudian kalian bisa melihat lokus mana yang sekurang-kurangnya itu bisa dikunci untuk mendukung jenjang karir kalian sebagai dosen. Nah, hanya saja terkadang menemukan lokus atau fokus dari penelitian itu perlu jalan yang tidak pendek ya. Artinya kehidupan perdosenan itu memang penuh dengan intrik, satu, politik, dua, yang ketiga juga penuh dengan yang pekerjaan profesional lain gitu. Jatuh-jatuhan, tembak-tembakan gitu kan, saling jilat-jilatan dan lain sebagainya. Tetapi saya menyadari bahwa itu semua pilihan. Apakah kita mau masuk ke dalam wilayah itu ataukah ya sudah, biarkan saja gitu. Thank you. Sekian channel Wiro Sasono kali ini. Jangan lupa subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan klik tombol like apabila kalian suka. Dan juga apabila ada materi yang pengen kalian bahas berkaitan dengan dunia perdosenan, kalian bisa komen di bawah itu. Thank you.